Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izda Daulia Asmiha dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islami Kiai Haji Ahmad Musa Syah Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran ulama hadis dalam melestarikan as-sunnah pada mata kuliah studi hadis oleh dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada materi kali ini terdiri dari 3 subbab, yaitu peran ulama hadis dalam melestarikan as-sunnah, dan yang kedua bagaimana ulama hadis memastikan keaslian hadis, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pentingnya memahami hadis dengan benar. Yaitu memasuki pada materi yang pertama, subbab yang pertama, yaitu tentang peran ulama hadis dalam melestarikan as-sunnah, yaitu poin yang pertama adalah perjalanan ilmiah untuk mengumpulkan hadis. Contohnya pada ulama besar yang banyak meriwayatkan hadis sahih, yaitu Imam Bukhari. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah Islam untuk mengumpulkan hadis langsung dari para perawi yang terpercaya. Beliau menghabiskan waktu lebih dari 16 tahun. Nah, dalam proses ini pernyataan beliau, ja'altu hujjatan baini wa bainallah, aku menjadikan hujjah antara aku dan juga dengan Allah. Maka menunjukkan kesungguhan beliau dalam menjaga keaslian hadis yang dikumpulkan. Nah, satunya lagi yaitu ulama yang banyak juga meriwayatkan hadis sahih, yaitu Imam Muslim. Beliau juga melakukan perjalanan ke kota-kota besar untuk mencari dan juga mendengar hadis langsung dari para perawi yang terpercaya, seperti ke kota Hijaz, kota Mesir, Syam, Irak, dan juga kota-kota besar lainnya. Dan poin yang kedua yaitu dengan seleksi ketat dalam menentukan keabsahan hadis. Jadi, Imam Bukhari itu menerapkan kriteria ketat dalam menilai keabsahan hadis. Nah, beliau menekankan pentingnya kaidah kesahihan dan kedhaifan agar umat itu dapat mengetahui mana hadis yang sahih, mana juga hadis yang dhaif. Nah, begitu pula dengan Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, yaitu kriterianya yang pertama adalah ketersambungan sanad. Jadi suatu hadis itu sanadnya itu dari para perawinya, dari perawi dan juga dengan Nabi Muhammad itu enggak terputus. Kemudian yang kedua, keadilan perawi. Jadi perawinya itu juga harus bersifat seperti jujur, berakhlak baik, jadi punya akhlakul karimah lah. Yang ketiga yaitu dobit itu kuat hafalannya, jadi memastikan perawi itu benar-benar memiliki ingatan yang kuat dan mampu meriwayatkan hadis dengan tepat. Jadi nggak ada kecacatan. Jadi kalau misalnya riwayatin hadis tuh nggak kayaknya gini tuh nggak ada. Terus kemudian yang keempat, nggak ada tabrakan lah isi hadisnya dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian yang kelima, imam ini juga menghindari hadis yang terdapat cacat tersembunyi ataupun syadz. Kemudian setelah mencari hadis, mengumpulkan hadis nih dari para perawi-perawinya nih, terus kemudian juga menyeleksi perawinya, kemudian dari dari hadis-hadis yang sudah dikumpulkan itu dijadikan satu dalam sebuah kitab. Contohnya pada penyusunan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sunan Abu Dawud. Jadi kitab Sahih Bukhari itu merupakan hasil dari seleksi ketat terhadap sekitar 600.000 hadis, menghasilkan 7.397 hadis yang dianggap sahih. Dan juga Imam Muslim mengumpulkan 300.000 hadis selama hidupnya. Dalam Sahih Muslim beliau hanya mencantumkan sekitar 4.000 hadis yang sahih, dan juga Imam Abu Dawud sendiri hanya menyusun sekitar 4.800 hadis dan 4.800 hadis dari 500.000 hadis yang beliau pelajari. Kemudian poin yang keempat, dengan penggunaan metodologi ilmiah dalam verifikasi hadis. Jadi Imam Bukhari itu menggunakan metodologi ilmiah dalam memverifikasi hadis, termasuk ilmu jahr wa ta'dil, yaitu kritik terhadap perawi.
Jadi Imam Bukhari itu menekankan pentingnya karakter perawi dan kesambungan sanad dalam menentukan keabsahan hadis. Sama juga dengan Imam Muslim tentunya, dan juga Imam Abu Dawud ya. Beliau juga menggunakan ini, jahar wa ta'dil, sebagai jalan untuk memverifikasi hadis. Kemudian poin yang kelima yaitu pengajaran dan penyebaran ilmu hadis. Jadi selain menulis, jadi imam-imam besar ini juga aktif mengajar dan menyebarkan ilmu hadis. Mereka mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Abu Dawud kepada murid-muridnya, yang kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada berbagai penjuru dunia. Jadi setelah mengumpulkan, memverifikasi dan semuanya tadi itu juga diajarkan kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya ilmu ini tuh gak habis juga dimakan zaman, biar mereka itu juga bisa tahu dan mampu untuk menyebarkan ilmu-ilmu ini kepada murid-muridnya kelak. Kemudian masuk kepada subbab yang kedua, yaitu tentang bagaimana ulama hadis memastikan tentang keaslian hadis. Jadi yang pertama yaitu verifikasi hadis. Nah, verifikasi hadis ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua materi, teks atau yang semualah yang berkaitan dengan hadis tersebut, kemudian membandingkannya secara cermat satu sama lain. Nah, dari situ seseorang tuh dapat menilai keakuratan para ulama. Kemudian yang kedua, kualitas perawi, ilmu jahar wa ta'dil. Nah, jahar wal ta'dil ini adalah ilmu yang membatalkan dan menyatakan sahnya hadis. Nah, sebagian besar pengklasifikasian hadis dilakukan dengan membandingkan perkataan ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, disangkutkan artinya apakah ulama itu bisa dipercaya atau enggak gitu. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan matan atau isi hadis. Jadi membandingkan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Jadi apakah hadis ini tuh sesuai dan gak menyeleweng dari ajaran Al-Quran, karena isi hadis itu juga harus jelas dan gak ambigu, bukan kurang jelas gitu loh, sehingga umat Islam itu dapat memahaminya dengan mudah. Kemudian yang keempat yaitu adalah dengan metode perbandingan. Jadi untuk membuktikan keautentikan hadis adalah membandingkan hadis dari berbagai murid seorang guru. Jadi membandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama dengan beberapa waktu yang berbeda, membandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis. Terus juga membandingkan hadis-hadis dengan ayat Al-Quran yang berkaitan. Kemudian masuk pada subbab yang ketiga, yaitu pentingnya memahami hadis dengan benar. Jadi pada firman Allah, yaitu pada surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama pada anak itu bukan hanya tugas dari sebuah lembaga pendidikan, tetapi juga kewajiban utama orang tua dan lingkungan terdekat. Nah, untuk itu pemahaman yang benar atas ajaran Islam itu mutlak diperlakukan. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali sendiri pada kitab Ihya Ulumuddin, anak itu ibarat tanah yang kosong dan siap menerima apapun yang ditanamkan kepadanya. Jadi bila ditanamkan nilai-nilai Islam yang benar, maka anak itu kan juga bakal tumbuh menjadi pribadi yang taat dan berakhlak mulia. Namun jika kebalikannya, kalau gak ditanamkan dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Islam, maka ia juga bakal gampang terpengaruh oleh nilai-nilai yang menyimpang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa para ulama itu juga memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan sunnah Nabi Muhammad melalui pengumpulan, verifikasi, dan dokumentasi hadis secara ilmiah dan juga secara teliti. Nah, metode ketat seperti ilmu sanad, jarh wa ta'dil, serta pemeriksaan matan itu digunakan untuk memastikan keaslian hadis agar umat Islam itu mendapatkan sumber ajaran yang sahih dan juga yang terpercaya. Nah, selain itu, pemahaman hadis itu juga penting
terutama dalam konteks mendidik anak, karena pada masa kanak-kanak kan merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan juga penguatan iman gitu, menumbuhkan keimanan. Nah, pengajaran hadis yang tepat itu bisa melalui pendekatan yang sesuai, itu bakal membantu anak memahami agama Islam secara benar, terus menumbuhkan kecintaan kepada ajaran agama Islam, serta mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan pengembangan spiritual mereka. Jadi karena itu upaya para ulama dalam menjaga keaslian hadis dan juga keotentikan hadis itu juga sangat penting, dan mereka juga sangat berkontribusi dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam pembentukan generasi muslim yang berakhlak mulia dan juga generasi muslim yang iman kuat.